Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Reza Rizky Ramadan dari kelas 12 TKR 3. Kali ini saya akan melakukan tune up mobil konvensional Kijang. Kita lihat di belakang saya teman-teman. Oke, bagaimana kelanjutannya? Simak kelanjutannya. Let's go. Kali ini saya akan melakukan pembuatan video persiapan tune up. Yang pertama ada kendaraan ini sudah siap. Lanjut pelindung kendaraan. Ini ada fender cover. Dan lanjut penggunaan APD sudah lengkap, ada helm dan sarung tangan dan juga berpak. Oke, yang kedua persiapan pengecekan tool dan equipment. Alat-alat di sini sudah siap, ada multimeter dan lain sebagainya. Oke, untuk pengkalibrasian alat, ini saya akan mengkalibrasi multimeter. Oke, kita akan kalibrasi dulu multimeternya. Oke, pengkalibrasian telah selesai, siap dilaksanakan. Teman-teman, kali ini saya akan membuat video cara memasang fender cover. Oke, langkah pertama kita akan buka dulu. Oke, lalu kita pasang untuk fender cover. Pemasangan fender cover bagian kanan. Oke, pemasangan fender cover bagian kanan. Oke teman-teman, untuk memasangnya jangan sampai memasang di kabel ya teman-teman. Sudah. Ketika pemasangan fender cover bagian kiri. Sudah. Pemasangan fender cover bagian depan. Sudah manis sudah ya. Sudah. Pemasangan fender cover bagian luar selesai. Pemasangan fender cover bagian dalam. Pemasangan fender cover selesai. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Reza Rizky Ramadan. Kali ini saya akan melakukan pemeriksaan dan pengukuran baterai. Oke, yang perlu dilakukan yaitu pemeriksaan pada fisik baterai terlebih dahulu. Untuk fisiknya di sini masih mulus, dan untuk terminalnya sendiri ini sudah kecil dan sudah harus ganti. Lanjut untuk pemeriksaan yang kedua, pemeriksaan tegangan. Oke, kita menggunakan multimeter dengan 50 arah ke 50. Kita akan ukur untuk yang plus ke positif dan main ke negatif. Oke, kita lihat untuk hasilnya. Oke, hasilnya di sini kurang dari 10, maka mengatakan ini baterai kurang tegangan. Oke, selanjutnya kita akan periksa untuk bagian tutupnya. Oke, kita lepas dulu menggunakan tang. Oke, kita kendorkan dulu. Oke, untuk bagian tutup sendiri kita akan cek apakah dia memiliki lubang yang tersumbat ataukah tidak. Oke, kita akan cek mulai dari yang kiri dulu. Oke, untuk tutup satu di sini aman, tidak ada yang tersumbat. Oke, lanjut ke tutup yang kedua. Ini aman, tidak ada yang tersumbat. Lanjut ke tutup yang ketiga dan keempat. Tutup yang ketiga aman, tidak ada yang tersumbat. Tutup keempat aman, tidak ada yang tersumbat. Lanjut ke tutup kelima dan tutup keenam, tidak ada yang tersumbat. Tutup keenam tidak ada yang tersumbat. Lalu kita akan mengecek volume air dengan menggunakan alat yang pertama, hidrometer. Untuk penggunaannya kita tekan seperti ini, lalu kita masukkan. Oke, kita akan cek teman-teman. Oke, untuk volume lubang yang pertama itu di warna merah di angka 1110, berarti sudah jelek. Oke, lanjut ke volume air yang kedua. Sini di angka di warna merah teman-teman, di angka 1175, jelek. Oke, lanjut di sini yang ketiga. Ya, masih sama. Di sini berwarna merah di angka 1125, jelek. Lanjut
ke lubang yang keempat. Oke, jangan sampai jatuh airnya teman-teman. Ya, tetap di warna merah. Di angka 1125. Lanjut, air yang kelima berwarna merah di angka 1100. Oke, jelek. Lanjut, dan yang terakhir lubang ke-6 di angka 1125. Oke, setelah selesai kita akan tutup kembali. Tutup. Oke, kemudian kita akan tuangkan menggunakan tang. Oke, untuk kesimpulannya, aki sudah harus diisi ulang dan dicas. Dan sekian video dari saya. Terima kasih. Jumpa lagi di video selanjutnya. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizya. Kali ini saya akan melakukan video tutorial cara menggunakan gas analyzer. Oke, langkah pertama kita akan colokan stop colokannya ke bagian stop kontak. Lalu kita hidupkan. Oke, sambil nunggu kita akan kalibrasi. Tunggu sampai dia ready semua teman-teman, sekitar 1 sampai 2 menit. Oke teman-teman, kita akan tunggu sampai dia ready semua. Nanti di sini ada kan tulisan ready. Setelah ready semua, baru kita bisa gunakan untuk gas analyzer. Oke, setelah alat ready, kita akan memasukkan ke bagian knalpot. Kita pencet. Oke, kita tunggu selama 20 detik. Oke, setelah 20 detik, lalu kita tekan kill pin 2 kali. Ya teman-teman, di sini untuk angka ini bisa diketik untuk bagian plat nomor mobilnya, bisa ketik. Oke, bisa ketik plat mobilnya, angka plat mobil. Oke, lalu kita pencet hold print. Oke, maka hasilnya akan keluar di sini teman-teman. Nah, dan kita akan mencoba melihat hasilnya. Oke, untuk hasilnya di sini kita mendapati untuk CO2-nya di sini 1,50% dan lain sebagainya. Oke, sekian video yang saya buat. Terima kasih. Jumpa lagi di video selanjutnya. Teman-teman, kali ini saya akan membuat video tutorial menggunakan alat balancing. Langkah pertama yang harus disiapkan yaitu roda. Oke, kita akan pasangkan rodanya terlebih dahulu. Kita akan pasangkan teman-teman. Ini kita memerlukan pengunciannya. Dari penguncian dulu kita pasang. Jadi kita kencangkan teman-teman. Jadi ini enggak. Ya, setelah terpasang teman-teman, kita akan hidupkan mesinnya. Kita colokkan stop kontak, lalu kita tekan bagian A untuk mengukur. Oke, di sini berarti di angka 9, ada garis kecilnya berarti 0,5. Jadi kita pencet untuk 9,5. Lalu untuk B-nya kita ukur menggunakan alat ukur yang sudah disediakan. Ini. Oke, di sini terdapat
angka 4,5 teman-teman, bisa dilihat. Oke, kita akan tekan B-nya 4,5. Lalu untuk D-nya itu nomor seri bannya teman-teman. Kita akan cari di sini, bisa dilihat teman-teman. Untuk nomor seri bannya itu 13. Jadi kita tekan untuk 13. Oke, lalu kita tutup sambil ditunggu. Oke. Oke, di sini bisa dilihat untuk ketidakseimbangannya teman-teman. Untuk tersebut kita akan pasang timah ini. Satu timah ini mengandung 4 sampai 5 gram. Jadi kita akan pasang menggunakan alat perekat yang ada. Sekian video tutorial cara penggunaan alat balancing. Sekian dari saya. Jumpa lagi di video selanjutnya. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Reza Ramadan. Kali ini saya akan membaca sistem pengapian. Yang pertama itu dari baterai menuju ke fuse atau sekring. Bisa dilihat untuk sekring teman-teman. Nah, sekring. Lalu dari sekring atau fuse menuju ke saklar. Lalu setelah dari saklar akan diteruskan ke koil. Dan koil akan meneruskan ke distributor. Lalu distributor akan meneruskan ke busi. Jadi itu saja teman-teman untuk pembacaan wiring sistem pengapian. Sekian dari saya. Jumpa lagi di video selanjutnya. Baik guys, kembali lagi bersama saya Reza Ramadan. Kali ini saya akan melakukan pemeriksaan pada sistem starter. Alat dan bahan yang digunakan yaitu ada yang pertama sendiri ada starternya sendiri, terus ada aki, lalu ada kabel untuk sambungan ke starternya. Oke, lanjut. Saya akan melakukan pemeriksaan pull in dan hold in. Oke, yang pertama kita perlu siapkan adalah kabel negatif. Oke, kita akan sambungkan negatif. Kabel negatif ini kita akan menuju ke body, area body teman-teman. Oke, lanjut kita ke kabel negatif yang kedua. Kita akan sambungkan ke area ini negatif teman-teman. Oke, lanjut kita akan sambungkan ke untuk kabel positifnya ke area 50. Ini bisa dilihat teman-teman. Untuk pull in nya seperti ini. Oke, untuk hold in itu caranya simple, tinggal untuk yang negatif ditarik saja satu. Nah, untuk satunya ini untuk hold in seperti ini. Untuk pull in ini tinggal sambungkan lagi. Oke. Oke, lanjut. Kita akan melakukan pemeriksaan tanpa beban. Untuk pemeriksaan tanpa beban masih sama teman-teman. Lanjut itu yang pertama. Untuk kabel negatif yang pertama kita sambungkan ke body. Untuk yang keduanya itu bedanya itu cuma untuk kabel yang kedua kita memerlukan 2 kabel positif. Oke, 2 kabel positif kita sambungkan. Yang pertama di aki dulu. Kita sambungkan ke 30 teman-teman. Oke, lanjut untuk kabel positif yang kedua. Oke, kita sambungkan ke area 50. Nih teman-teman, bisa lihat ini. Oke, sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Analisa kendaraan ignition speed. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu memasang untuk bagian positif ke koil. Lalu yang negatif kita pasang ke bagian body atau massa. Untuk hasilnya kita kalikan 2. Misal contoh 2, jadi dikalikan 2 sama dengan 4 lalu dikalikan 100 sama dengan 400. Begitu teman-teman. Terus lanjut untuk sudut duel kita ke atasin sama seperti tadi. Kita lihat untuk sudutnya berada di angka 6. 6 dikali 2 sama dengan 12. 12 dikali 100 sama dengan 1200. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Cara penggunaan alat igling dimming. Langkah yang pertama kita memasang bagian plus ke baterai, bagian plus. Lalu yang min sama kita pasang ke bagian min. Lalu untuk ininya indikator kita pasang ke busi.
kabel busi teman-teman. Kita cari dulu kabel businya. Oke, dipas dulu, dipas. Ya, tuh, kita. Oke, setelah basah, lalu kita tembakkan untuk bagian ininya ke bagian ini. Dan kurang lebih seperti itu teman-teman untuk penggunaan alat tersebut. Terima kasih. Kembali lagi bersama saya Aris ya. Kali ini saya akan melakukan video tutorial penyetelan klep. Alat-alat yang diperlukan yaitu berupa backman, ada kunci ring. Terus selanjutnya kita akan buka untuk bagian tutup silindernya. Lalu kita setel dulu untuk bagian pulingnya, puli. Setel teman-teman. Ini untuk sini setelannya kita arahkan sampai ke, nggak kelihatan ya teman. Nah, untuk menuju ke arah 0 kita setel dulu. Lanjut, untuk setelah itu kita ambil untuk kunci ring 12, kemudian backman, lalu filler gauge. Untuk penyetelan sendiri, untuk cutoff in itu berada di 20 mili, untuk cutoff X berada di 30 mili. Dan untuk penyetelan yang pertama di cutoff X ring 12 untuk penahan, bagai penahan, lalu kita putar. Kita kendorkan dulu teman-teman, lalu kita putar agar ini sesuai dan pas, tidak terlalu seret dan tidak terlalu kendor. Oke, kita sudah pas, lalu kita kencangkan. Oke, dengan kencangkan. Lanjut ke penyetelan cutoff in. Cutoff in sendiri di sini berada di 20, dari 20. Ini untuk cutoff in sama, kita akan setel di angka 20 mili. Kita kendorkan dulu teman-teman. Kita setel agar dia tidak terlalu seret dan tidak terlalu kendor. Oke, oke, terlalu kencang teman-teman, kita akan kendorkan. Oke. Oke, jika dirasa sudah pas, lalu kita kencangkan. Oke, sekian tutorial video penyetelan klep dari saya. Jumpa lagi di video selanjutnya. Ketemu lagi bersama saya Riza. Kali ini saya akan melakukan video tutorial sistem pengapian, cara mengecekkan busi, kemudian kabel, lalu koil dan platina. Kita cek untuk bagian setelah businya. Untuk setelah busi standarnya itu berada di 0,8 sampai 10 mm. Di sini kondisinya dalam keadaan celah yang buruk, memiliki celah yang sangat akan melakukan untuk penyetelan klep tidak bagus. Ini berarti businya sudah tidak standar teman-teman. Oke, lanjut kita ke pengecekan kabel tegangan tinggi. Untuk kabel tegangan tinggi sendiri nomor 1 kita akan cek menggunakan avometer atau multitester. Tekan pasang. Kabelnya sudah putus. Oke, di sini kabelnya nggak ada tegangan guys, berarti sudah putus. Lanjut ke kabel seterusnya. Oke, untuk kabel kedua sendiri di sini tidak ada tegangan. Selanjutnya saya akan Berarti sudah buruk. Lanjut ke kabel yang ketiga. dan menggunakan filler D dan kunci ring. Ini tidak ada tegangan, berarti juga buruk. Lanjut ke bagiannya kabel yang keempat. Ini juga sudah tidak ada tegangan teman-teman, berarti sudah tidak bisa digunakan. Untuk kesimpulannya kabel sudah tidak bisa digunakan. Lanjut kita ke pengecekan kabel koilnya. Kabel koilnya sendiri sini sudah tidak terhubung atau berfungsi, jadi harus ganti teman-teman. Lanjut ke tahanan sekunder koil. Untuk koilnya sendiri kita akan cek apakah dia masih memiliki tegangan. Dan nampaknya koilnya sudah tidak memiliki tegangan guys.
Lanjut, kita mengecekkan untuk distributor shaft. Untuk distributor shaft sendiri, kondisi rotornya itu tidak apa-apa orang. Dia masih berfungsi, dia masih bisa balik. Lanjut ke kondisi tutup distributornya. Untuk tutupnya sendiri tutup. Masih dalam keadaan baik, tidak berkarat dan tidak berjamur. Lanjut ke setelah platina. Untuk setelah platinanya sendiri, kita akan cek bisa menggunakan filler gauge ataupun obeng teman-teman. Di sini salahnya tidak terbuka ya teman-teman, berarti dia sudah rusak, tidak bisa ini salahnya tidak bisa. Lanjut, kita ke vakumnya, kondisi vakum. Sini kita akan tiup bagian sini, apakah dia akan mengalami kebocoran sini. Kalau mengalami kebocoran, dia berarti sudah tidak bisa digunakan. Oke teman-teman, di sini ada sedikit kebocoran, berarti tandanya untuk kondisi distributornya sendiri sudah buruk, guys. Dan tidak terlalu sempit juga. Sekian video dari saya. Jumpa lagi di video selanjutnya.